Tahukah kamu, menurut WHO dan UNICEF terdapat 4 standar emas makanan bayi. Yang pertama, inisiasi menyusui dini dilakukan segera setelah bayi dilahirkan. Bayi akan mendapatkan kolostrum yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. IMD juga dapat memperkuat hubungan ibu dan bayi loh. Makanan bayi yang kedua adalah ASI eksklusif ketika usia 0-6 bulan. Berikan hanya ASI saja tanpa adanya campuran makanan ataupun minuman lain. Dari ASI, semua kebutuhan bayi gizi dapat terpenuhi, terlebih lagi untuk sistem pencernaan bayi yang belum sempurna pada usia ini. Selanjutnya, makanan pendamping ASI atau MPASI 6 bulan ke atas dan dilanjutkan dengan ASI sampai usia 2 tahun. MPASI atau makanan yang diberikan pada bayi setelah cukup bulan, biasanya dimulai dari usia 6 bulan, digunakan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi yang diperlukan bagi bayi dikarenakan produksi ASI mulai berkurang, di mana pada bayi secara perlahan-lahan dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Cara pemberian MPASI dimulai dari usia 6-8 bulan, porsinya berupa 70% ASI dan 30% MPASI. Makanan yang diberikan dapat berupa pure atau saring dan mash atau lumat. Usahakan tekstur makanan tidak terlalu encer, pokoknya apabila sendok dibalikan, makanan tidak langsung jatuh. Jumlah makanan yang diberikan pun bertahap, mulai dari 3 sendok makan hingga setengah mangkok ayam jago. Selanjutnya, ketika anak berusia 9-12 bulan, berikan 50% ASI dan 50% MPASI dalam bentuk cincang halus, cincang kasar, dan finger food dengan menyesuaikan kemampuan bayi. Perhatikan tekstur makanan yang diberikan. Coba bandingkan kedua bubur ini. Bubur beras saja terlihat tidak bertekstur, lebih encer, dan volumenya justru terlihat lebih banyak. Sebaliknya, pada bubur dengan divortif atau diberikan tambahan berupa daging cincang, teksturnya lebih terlihat, lebih padat dengan volume yang lebih sedikit. Apabila anak sudah mulai terbiasa, tambahkan porsinya menjadi 250 ml, dapat berupa nasi lembek ataupun bubur fortif. Usia 12-23 bulan, porsi ASI-nya menjadi 30% dan MPASI menjadi 70%. Anak sudah dapat diberikan makanan keluarga yang dapat diawali dengan cincang kasar ataupun dengan potongan-potongan kecil. Menu 4 bintang untuk penuhi kebutuhan gizi anak, dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, dan sayur buah. Gunakan telapak tangan anak sebagai panduannya. Finger food. Gunakan kesempatan ini dengan memberikan zat gizi yang adekuat, usahakan berupa olahan daging, tinggi protein, dan tinggi lemak untuk menunjang berat badan anak. Jika menu finger food menggunakan sayur atau buah, jangan lupa berikan protein atau lemak tambahan. Fokuskan pada penambahan protein dan lemak untuk menunjang PB anak. Kita juga bisa loh fortif sendiri makanan yang disukai anak. Fortifikasi adalah memperkaya zat gizi pada suatu makanan tertentu. Contohnya adalah daripada cuma memberikan roti saja pada anak, kita juga bisa menambahkan telur dan keju. Dengan begitu, kandungan lemak dan protein akan meningkat. Kita juga bisa memvariasikannya pada minuman kecil loh. Contohnya di sini adalah pada es mambu. Kita bisa mengkreasikan beberapa bahan makanan seperti kacang hijau, buah tinggi lemak seperti alpukat, dan full cream. Pada makanan berkuah pun, kita bisa menambahkan beberapa bahan makanan. Anak juga bisa diberikan sup tinggi kalori. Contoh fortif sendiri finger food adalah pada puding jelly. Berdasarkan label informasi nilai gizi yang tertera, pada satu bungkus jelly dapat menjadi 5 porsi atau 5 kali makan, di mana satu porsinya mengandung 15 kalori dan 0 gram protein. Dengan begitu, berarti pada satu bungkusnya mengandung 75 kalori dan 0 gram protein. Dari sini, kita dapat menambahkan kandungan protein untuk baby booster anak dengan menambahkan 2 butir telur yang mengandung 150 kalori dan 13 gram protein, ataupun sepertiga air diganti dengan susu full cream 200 ml dengan kandungan gizi 140 kalori dan 12 gram protein. Jika pada jelly kita tambahkan bahan makanan tersebut, maka total kandungan gizi yang didapatkan satu bungkusnya adalah dari 75 kalori menjadi 365 kalori dengan 25 gram protein. Kita masih bisa menambahkan pure alpukat, mangga, ataupun potongan daging kelapa muda untuk meningkatkan kalorinya. Variasi makanan 3L, Love It, Like It, dan Learn It. Triple L ini merupakan salah satu cara memperkenalkan makanan dengan cara menyenangkan dan win-win solution. Berikan jenis menu dengan 2 makanan yang anak sukai dan 1 makanan yang perlu anak coba. Jangan takut jika tidak dimakan, karena tahapan awalnya adalah visual exposure, pegang lalu dimainkan. Setelah dimainkan, bisa saja anak mencium baunya, dijilat, digigit, hingga pada akhirnya ditelan. Cobalah berulang kali makanan tersebut supaya anak dapat belajar menu baru. Mengatasi anak GTM atau gerakan tutup mulut. Ciri-ciri anak GTM diantaranya adalah makan hanya beberapa suap, suka melepeh atau mengemut makanan, pilih-pilih makanan, hanya mau snack, seperti tidak punya rasa lapar, dan lebih memilih minum daripada makan. Dampak dari GTM ini diantaranya adalah gangguan pertumbuhan, rentan infeksi, atau bahkan kematian.
Berdasarkan penelitian, penyebab GTM yang paling sering adalah perilaku makan yang salah, artinya tidak mengikuti aturan makan atau pemberian makanan yang tidak sesuai usia. Praktik yang salah ini terjadi sejak awal MPASI. Lalu, bagaimana cara mencegah GTM? Yang pertama adalah jadwal pemberian makanan selingan berupa susu, ASI, ataupun snack dengan jarak waktu 100 menit ke makanan utama supaya terjadi pengosongan lambung dan anak belajar apa itu rasa lapar dan rasa kenyang. Buatlah jadwal yang konsisten dari pagi sampai malam dengan durasi makan hanya 30 menit saja efektifnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Buatlah suasana makan yang menyenangkan, tidak ada distraksi atau gangguan seperti televisi dan gadget, supaya anak paham kalau dia sedang makan. Dan juga jangan lupa cuci tangan pakai sabun sebelum makan ya. Yang ketiga, berilah makanan sesuai usianya. Suapi ketika anak berusia 6-8 bulan, jangan terburu-buru memberikan finger food supaya tahu anak habis berapa suap. Dan juga jangan terlalu terburu-buru untuk melatih anak untuk makan sendiri di usia ini, dan ketika menyuapi tidak sedikit-sedikit membersihkan mulut bayi. Sudah terapkan semua dan BP anak tidak naik? Segera konsultasikan ya!